Assalamualaikum. Ya kamu baru datang sini. Set, kamu ikut aku. Dibawa. Set, ada makam atau ada kuburan mas. Dia tuh baru. Mungkin belum lama ya. Baru 3 hari 4 hari yang lalu. Karena mungkin itu musim hujan. Tanahnya tuh ambles. Kelihatan kain kafannya. Wah, Di pojoknya tuh ada peti yang belum dibongkar. Kan kadang kalau iya. orang meninggal kan habis petinya. meninggalan biasanya petinya dibongkar. Ah. Itu enggak, itu utuh. Sini kamu masuk sini tidur. Aku otomatis lihat gini dari antara 2 kaki. Kan biasanya kalau nggak ada temen katanya bisa lihat. Otomatis gini. Kok nggak ada? Pas aku gini, di situ ada kaki mas, gosong hitam terus kayak darah-darah gitu loh. Pakai kayak gamis putih. Dia megang tasbih, terus cuman dia senyum, baca Al-Fatihah 7 kali, terus kamu tiupin. Halo friend, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen horor dan medeni. Kali ini kita udah kedatangan narasumber dari kota istimewa, yaitu Mas Rama. Gimana kabarnya Mas? Sehat mas. Alhamdulillah. Lagi repot ngapain mas? Nyanyi, Penyanyi mana ya? aku nyanyi mas, perlu lagi dore. Ora Ketok Indo ya ketok. Penyanyi, panggung ke panggung mas. Sibuk sih, ngeri tenan. Malah mau BS ini. Oh iya deng, nggak ganggu ya. Iya bener. Benar. Kayak ngemut kecap mas. Karo lemon ya. Oke mas, ini mau cerita apa nih mas? Cerita pengalaman dulu pernah ada kegiatan pas sekolah masuk ke kuburan. Jadi kayak malam latih mental gitu loh mas. Oh, emang kegiatan dari sekolah? Emang Pas kegiatan SMP kalau nggak salah. Oh. Pokoknya itu kuburan terbesar di Jogja, masuknya satu-satu, dimulai dari jam 11 atau 12 gitu, sampai subuh. Oh, ngerti ya kita yang ini. Pokoknya itu kuburan terbesar di Jogja dan gue populer nih di Jogja populer. Kelune anu ya, barang bekas. Kelune barang bekas. Pasar ya, pasar ya. Kelune pasar barang bekas. Oke, menarik nih. Aku setia udah bahas kuburan ini. Oke friend, buat para teror yang penasaran sama ceritanya Mas Rama, tonton video ini nganti entek, ora oleh di skip komen. Ora oleh di skip. Dan buat teror-teror semua yang pengen jadi narasumber seperti Mas Rama duduk di antara kita berdua menceritakan cerita horornya, bisa langsung kirim email atau DM di Instagram kita ya. Dan bisa juga follow sosmed kita lainnya. Pokoknya ada di dashboard YouTube, langsung cek aja. Oke, Mas Rama gimana Mas ceritanya? Ceritanya jadi gini mas, itu tuh sebenarnya tahun 2009 atau 10 ya, aku lupa. Jadi ada kegiatan dari kalau sekolah luar mungkin OSIS ya. Iya. Jadi sekolahku tuh sekolah kader. Nah dari OSIS-OSISnya itu atau organisasinya dulu tuh ada satu divisi tuh yang bikin acara malam latih mental kayak jerit malam gitu loh mas, tapi di dalam kuburan. Nah tujuannya tuh dulu untuk
kayak mematahkan tahayul gitu loh. Kayak sebenarnya kayak gitu itu tuh nggak ada. Jadi emang latih mental gitu loh. Malah langsung nang kuburan. Di kuburan, dan itu malam Jumat. Karena kan sekolahku kan sebenarnya dia mirip sekolah-sekolah di Timur Tengah ya. Jadi liburnya tuh Jumat. Minggu malam masuk. Jumat ya? Terus jadi kegiatannya tuh setiap malam Jumat. Cuman setahun sekali. Itu kalau nggak salah untuk kelas 2 sama kelas 3, we. Setahun sekali masuk kuburan itu seminggu sekali tuh per kelas gitu loh. Oh iya. Jadi sekelas antri gitu loh. Nah, kebetulan kan aku R ya. Absennya rada buriki gitu, absen 30 apa 28 aku lupa, dari 40 murid sekelas. Hitungannya kan guri. Nah, pokoknya itu tuh disuruh tidur terus nanti dibangunin menurut absennya. Nah, aku tuh masuk tuh sekitar jam 1:30-an, karena kan itu jadi kan kalau masuk ke areanya kan ada masjid. Ada masjid, kami ini kan. depannya tuh ada masjidnya. Nah itu kan disuruh tidur dulu di masjid, terus nanti dibangunin satu-satu menurut absennya. Gitu. Berarti tidur tuh buat nungguin yang udah Buat masuk. nungguin. Nah, pokoknya Titnya mulai jam berapa mas? kok nggak 11-12 aku lupa. Kalau nggak salah jam 12-an malam. Terus akhirnya aku dibangunin tuh 1:30, terus giliran masuk. Pokoknya area masuknya tuh dari masjid langsung yang sebelah utaranya, yang kanannya, yang kanannya. Pertama tuh masuk situ. Nah, udah dibangunin suruh masuk terus suruh, kan nggak boleh pakai sendal itu, dan sorenya tuh hujan. Sorenya sempat hujan, jadi tanahnya tuh lembab, agak basah. Becek. Lendut. Enggak lembut sih, cuman basah aja sih, gitu loh. Terus baca doa yang mau masuk ke kuburan itu, salam kubur itu masuk. Ya pertama pengalamannya itu emang serem sih, gelap, terus gak ada apa-apa, dan itu tuh per pos untungnya. Jadi setiap pos tuh ada yang jaga, senior-seniornya gitu loh. Totalnya ada berapa pos? Totalnya nanti ada 8. Nah, ini Kan dia tenang. ya kan itu makam terbesar. Iya sih. Terus pertama jalan, karena lembab itu kayak wah iki ngeri iki. Lumayan itu jalan itu sekitar pertama 100 meter ya pos 1 itu. Pokoknya dari jauh tuh udah kelihatan ada lilin. Jadi posnya itu kayak di dalam rumah kuno yang isinya makam-makam tua tuh. Nah, pos 1 di situ. Pos 1 udah kelihatan wah pos 1 iki. Pertamanya kan takut yo, kuburan ki jam 2 begini kuburan ki. Tapi masuk posnya tuh ya sendiri. Sendiri enggak, tapi antri untungnya. Nah, selisih perantrian ini Sekitar 20 menitan, 15 sampai 20 kok ya kalau nggak salah. Tapi untungnya aku pos 1 tuh di situ masih numpuk orangnya. Untungnya aku datang salam, Assalamualaikum Kak, terus ya kamu yang baru datang, tunggu bentar. Ya aku nunggu, terus dipanggil, terus kamu baru datang mojok ke sebelah sana. Jadi aku ngeliat tuh ada kayak komplek makam keraton, pintunya gede banget, atasnya yang ada ukiran apa kayak yang Betoro kalau yang melet tuh, yang kayak di keraton-keraton. Nah, aku suruh mojok di depan situ, suruh berdiri di depan situ, dan itu tuh misalnya posnya sini tuh, aku di sebelah sini loh mas. Jadi emang sekitar 20 meter dari pos loh, dan itu kan pohon-pohon gede-gede kan. iki sing pintune warna Hijau, ya. pintunya hijau, pintunya gede. Pertama aku suruh di situ, diem aja, ngeliatin kan, terus kok suasananya nggak enak karena itu kan belakangnya komplek keraton kan. Terus cuman kalau di pos 1 tuh cuman anehnya tuh pertama ada daun kamboja, bunga kamboja, kan atasnya tuh pohon kamboja. Ada bunga kamboja itu jatuh, tapi dia jatuhnya nggak slow mo loh mas, jatuhnya slow mo pelan. Sing kanan kiri. Pelan. Tapi anehnya pas dia nyentuh tanah tuh suaranya Maksudnya kayak benda apa? kayak benda berat, blek gitu. Aku udah nggak mau ngeliatin, pasti aku langsung sadar, ada iki. Tapi jadi kan aku ngelihat daunnya jatuh tuh titik buta mata, nggak langsung gini loh. Cuman emang dia tuh pelan.
Karena kan aku pokoknya nggak mau lihat kanan kiri, aku pokoknya lurus lihat ke pos, lihat ke pos. Daunnya tuh gini, terus jatuhnya tuh kalau nggak salah di kiriku, tapi suaranya guduk gitu, berat gitu. Terus aku udah aja, cuman aku langsung fokus lihat ke depan, cuman aku lihat itu tuh bentuknya jadi agak bunder hitam. Terus habis itu ada suaranya kayak orang ngorok dulu mas. Dari benda itu. Wah, soalnya kan depanku kan kijing-kijing ya mas, makam-makam gede-gede tinggi-tinggi gitu loh. Jadi kan aku yang main. Kamu nggak nggak mau mas. Nggak mau. Itu aku berdiri di situ tuh 15 menit dan harus dengerin dia ngorok. Apa nih? Bulat hitam suara ngoroknya. Apa ya? Aku nggak mau mending bayangan. Aku nggak mau ngeliatin. Aku nggak mau ngeliatin. Tapi kata IP kepala, cuma aku nggak ngeliatin. Cuma aku nggak mau ngeliatin. Gak ngorok sih. Cuma aku nggak ngeliatin. Terus itu pos 1, terus dipanggil. Sini kamu yang di sana, sini. Udah. Terus habis itu langsung suruh lanjut ke pos 2. Pos 2 itu lebih ke dalam lagi, cuman jalannya belok-belok. Pokoknya dikasih tahu cuman kamu lurus, belok kiri nanti ada sumur, kamu belok kanan, terus nanti kiri lagi terus lurus, ntar kelihatan di situ ada lilin itu pos 2. Wes, aku jalan ki. Akhirnya dari pos 1 itu aku udah nggak takut sama makamnya mas, karena ketok iki seniornya lebih galak-galak. Jadi malah yang dipikiran itu takutnya sama senior. Sing ketak ya. Takutnya senior. Maksudnya kan kalau dari desas-desus kakak tingkat misalnya kan kayak hati-hati yang sering bikin dosa, maksudnya dosa tuh kayak melanggar aturan sekolah apa gitu. Itu bakalan disidak semua di situ. Nah, kan akhirnya mikir kan mau didin sama kakak kelas kan takutnya. Jalan pos 2 belok-belok itu tuh nggak ada apa-apa. Terus ngelihat ke depan ada lilin, oh ya. Terus aku enggak. Ya, kamu yang baru datang takbir. Nah ini gobloknya aku nih mas. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wih kamu tuh suruh takbir bukan takbir. Wah langsung. Oh, maaf kak, salah ya. Kamu tuh berapa tahun sekolah di sini nggak bisa bedain takbir sama takbiran? Wah, udah kena ki, senior ki. Kacau. Udah kena ki. Sini kamu sekarang tak hukum dulu. Kamu udah nggak bisa bedain takbir, salah, malu-maluin dulu. Kamu naik ke atas itu ada rumah yang gede itu, yang kuburan itu. Kamu naik ke atas itu, terus kamu ceramah. Semua yang ada di sini kamu ceramahin, kamu marah-marahin gitu. Terserah kamu bahas apa, cuman kamu ceramah. Berarti ceramah di makam disuruh kultum di atas kuburan ngeramain itu kijing-kijing. Itu aku nggak tahu bahas apa ya, aku kultum kayak misalnya sekali sih mas, bu hari kiamat atau apa, pokoknya aku bahas aku punya kultum dakwah gitu, terserah. Terus sampai pokoknya aku kesusuki sebenarnya aku dipanggil terus maaf kak tadi salah gini-gini, terus dimarah-marahin segala macam. Terus kamu itu ya ditunjuk-tunjuk ya dibaca kan akhirnya jadi aduh kita pos 3 sampai 8 gitu tambah gak enak. Ini pos awal-awalnya kayak gini gitu loh. Munggah iki levelnya. Nah ini jalan ke pos 3 itu cuma dikasih tahu kamu lurus nanti ada pintu, kamu masuk aja lurus terus belok kanan, itu ntar pos 3 di ujung. Nah ternyata pintu itu tuh pintu pembatas antara kuburan itu tuh komplek yang lama sama yang baru. Jadi itu ke utara, itu maksudnya ke komplek yang baru. Masuk lurus terus kanan, oh kelihatan. Di situ tuh ternyata numpuk. Dan tapi numpuknya tuh orangnya kepencar-pencar tuh, tapi kelihatan. Ada yang suruh jongkok, ada yang suruh tiduran, ada yang suruh meluk kijing, kan macam-macam. Terus datang terus semuanya bermula dari sini mas. Yang tadinya untuk mematahkan tahajud malah sumbernya dari sini pokoknya. Sumbernya dari sini. Datang, assalamualaikum. Ya kamu baru datang sini.
kamu ikut aku, dibawa. Set, ada makam atau ada kuburan mas, dia tuh baru, mungkin belum lama ya, baru 3 hari 4 hari yang lalu. Karena mungkin itu musim hujan, tanahnya tuh ambles. Kelihatan kain kafannya. Wah, bro. Kelihatan kain kafannya. Terus, sini kamu nanti tak suruh ngambil tanah yang ada di bawah. Yang diambil itu. Kamu ambil. Tapi nanti kamu berdiri dulu di sini, kamu liatin. Nah, seniornya pergi balik ke pos, dia ngeliatin dari jauh. Terus pokoknya setelah dia pergi suruh ngambil. Terus aku gayanya kayak coba itu mas, kayak darat gitu. Cuman aku kan nggak berani yo, tanganku tuh sampai tremor, sampai Dedek lah. serawani rugi. Akhirnya aku ngambil tanah yang di pinggiran, yang di atas tapi yang di pinggiran istilahnya dia nggak keras kan, karena itu kan masih baru. Tak ambil itu tak bawa. Udah kak, ini kak tanahnya kak, dengan bangga dan pedenya, Udah kamu ngambil udah. Iya nih kak udah. Kamu tadi izin nggak? Udah. Enggak kak. Kamu tahu nggak itu tadi namanya siapa? Tak suruh liatin. Tuh, nggak tahu kak. Sini kamu ikut aku. Salah terus. Sini kamu ikut aku. Tuh diliatin namanya. Aku lupa ya namanya siapa. Cuman namanya Jawa banget kok. Ya lokal Jawa lah, lokal Jogja lah. Terus dia ngeliatin kan. Oh kamu ngambil di sini loh. Oke. Kamu ya kan ada bekasnya. Kamu ngambil di sini tuh. Iya kak. Sekarang kamu masuk, kamu ngambil yang di bawah, tak tungguin. Wah itu aku udah keringet dingin mas, udah gemeteran. Terus jadi aku kakiku turun, terus ngambil tanahnya itu, gemeteran gitu. Terus aku naik, terus udah sini kamu ikut aku. Kamu tuh besok kalau kayak gitu tuh izin dulu, jangan sembarangan ngambil. Kamu tadi izin lagi gak? Ya kamu tadi izin gak? Izin gak? Saya ngomong kok dalam hati. Yang bener iya, oh ya udah gitu. Terus udah sana kembaliin lagi. Lah kembali lagi kak? Iya. Ya udah kamu taruh di sampingnya kalau nggak berani gitu. Maksudnya di samping itu di atas bagian samping gitu. Udah tak kembaliin. Ternyata di sekitar situ tuh banyak temenku yang emang dia disuruh mojok juga gitu. Disuruh mojok terus mereka tuh pada kayak khawatir, hati-hati sama takut kalau disuruh kayak gitu juga. Terus aku ngeliatin loh, oh ternyata ini rame tuh. Berarti kan aku ngambil kan ketahuan ya, temen-temen ada lihat ya. Kan Jadi tapi gelap sih. jadi kelihatan konyol kan loh. Terus udah di situ dimarah-marahin lagi, terus lanjut ke pos 4. Kamu jalan lurus terus ke barat, mentok belok kiri itu nanti pos 4. Oh enggak, pos 4 di pertengahan itu ada sumur apa enggak ya? Oh enggak. Saya ingat ya mas. Itu enggak ada, itu cuma suruh mojok lagi di bawah pohon, nggak ada apa-apa, aman. Terus jalannya suruh mepet tembok, upung gitu, letter U, terus ke pos 5. Pos 5 ini tuh katanya pos pengakuan dosa. Maksudnya? Pos pengakuan dosa tuh kayak ya selama sekolah, kan sekolah kan boarding school ya mas, maksudnya asrama. Sekolah asrama gitu loh. Jadi dulu pernah pelanggaran apa aja di situ, suruh ngaku. Terus ya aku ngaku kayak lompat pagar, terus main PS, terus apa, sebenarnya kan nggak boleh. Terus aku ngaku, dimarah-marahin lagi. Terus akhirnya aku disendiriin, disuruh mojok di dekat sumur. Kalau nggak salah di situ tuh ada sumurnya. Terus jadi sumurnya tuh ya bundar ya kan, sumur bundar. Terus ada kayak temboknya gitu loh. Kayak letter L tembok gitu loh. Terus aku suruh mojok di temboknya itu. Nah, nunggu lama kan di situ. Pokoknya itu udah jam 3, setengah 3, jam 3 gitu. Nunggu lama. Terus akhirnya enggak, itu masih lama. Terus kan sorenya hujan. Nah, karena aku duduk di bawah tuh kok lama-lama kayak tadinya nggak kerasa kalau becak atau basah. Lama-lama itu kok basah, tangan gini kok basah. Terus baunya tuh udah nggak enak di situ, kayak bau lembab. Kecampur bau kamboja, kecampur bau tanah yang basah itu mas. Bau makam lah. Nggak enak itu baunya. Terus
area sumur kan mesti baunya nggak ya? Beda kan sumur tuh baunya. Terus tanganku kan megang kok basah, cuman kan nggak tahu gelap, cuman basahnya tuh aneh, dia kayak basah yang antara kecampur tanah, jadi ada agak kayak kental kayak gitu loh. Aku nggak mikir macam-macam, cuman basah terus gini-gini terus tak lapin ke baju, terus akhirnya dipanggil, lanjut ke pos berapa tadi, 6 berarti ya? Pos 6. Assalamualaikum Kak, tadi ditanyain tadi kamu di sana diapain, gini-gini Kak, ngaku apa aja kamu gini, oh kamu tuh pelanggarannya ini, kamu ikut saya gitu. Disendiri lagi, kamu ikut saya, jadi posnya di sini tuh mungkin aku dibawa jalan masuk ke sana tuh Mas. Nah di situ tuh ada kayak rumah gede kuno, dalamnya tuh makam-makam yang kijingnya gede-gede yang keramik, yang lawas-lawas terus dibawa ke situ. Ternyata di pojoknya tuh ada peti yang belum dibongkar. Kan kadang kalau orang meninggal habis meninggalan biasanya petinya dibongkar. Itu enggak, itu utuh. Sini kamu masuk sini dulu. Maksudnya kan nggak tahu ya peti baru apa enggak, jelas enggak? Turunan peti, friend. Kamu masuk tidur, itu bau kayak ada bau kopinya, ada kayak bau kapur barusnya, bau anyir, terus bau lembab. Aku nggak tahu itu petinya udah berapa hari, kan baunya udah aneh ya, baunya udah aneh. Terus terus suruh tidur. Iya kamu masuk, kamu tidur. Wah serius Kak? Iya kamu tidur. Jadi ngadepnya tuh ngadep ternet. Genteng. Oh aku di situ pusing, keringet dingin, udah nggak bisa mikir Mas. Oke aku dibarat karena baunya kayak ya ada bau anyir nggak jelas, kayak wah nggak enak banget baunya. Yo kalau disuruh deskripsikan kayak nggak pernah nemu bau kayak gitu loh. Maksudnya bau yang kecampur-campur gitu nggak pernah. Terus tidur di situ, cuman kan yang namanya tidur di peti kan ngeliatnya atas kan, pikirannya kemana-mana ya. Kok ada orang sing gini, gini. Kan aku takut yo, keweden yo. Wes aku pokoknya di situ merem terus tanganku pokoknya wes tak gini aja lah. Aku bingung kan tuh. Wah serba salah terus wes aku merem tidur. Terus akhirnya dipanggil, ya kamu yang di dalam peti keluar. Terus udah, nah itu maksudnya badannya udah gak enak karena habis tidur peti, kan rasanya udah berat tuh Mas, gak enak. Terus suruh lanjut ke pos 7 tuh pokoknya dia kompleknya jalannya gede-gede, temboknya tinggi-tinggi kan, bangunan kuno ya kayak keraton kan tinggi-tinggi temboknya, pokoknya tembok-tembok sampai belakang itu. Terus sebenarnya di pos itu nggak ada apa-apa, terus pos 8 juga udah aman, nggak apa-apa. Pokoknya sampai masjid itu selesai itu aku finish subuh azan. Finishnya di masjid ya? Balik lagi cuman lewat jalannya yang selatan, yang selatan masjid. Muter. Gede banget kan itu muter. Itu udah sampai pos terakhir itu udah aman, cuman evaluasi aja aman. Nah, habis dari sini nih nggak enaknya. Pokoknya selesai itu Jumat berarti kan, terus selesai sholat subuh semua, selesai penutupan, pulang ke asrama. Bodohnya aku nggak langsung mandi karena mikirnya sekalian Jumatan. Mandinya mau Jumatan baru mandi. Mandinya ntar aja. Terus nggak cuci kaki, cuci tangan karena mikirnya tadi udah wudhu kan sholat subuh ya, aman. Terus baju, untungnya ganti bajunya, tak lepas, ganti, udah. Terus malamnya, kan aku di asrama kan kamarnya di lantai 2, pojok sebelah barat, pokoknya pojok barat sebelah selatan, pokoknya itu pojok belakangnya kebun. Malamnya tuh tidur, berarti Jumat malam ya, Jumat malam tuh tidur, baru bisa tidur tuh jam 11, jam 12. Nah, karena di kamar di asrama itu ranjangnya tingkat,
aku miliknya yang atas waktu itu ranjangnya, karena kalau bawah tuh aku ngerasa kok kesannya sumpek kalau ranjang tingkat gitu, kalau aku di bawah kok rasanya sumpek, tapi emang ranjangku di atas. Nah ini ranjang, sini tuh jendela, kan ranjangnya tingkat kan tinggi ya? Iya. 2 meter, 2,5 meter mungkin ya. Nah, 2 meter, terus itu tuh ada jendela menghadap ke kebun. Jadi baratnya tuh kebun. Jam 12 tidur, jam setengah 2 itu ngerasa kayak ada ini yang jatuh dari plafon, apa kayak tanah gitu loh. Kayak debu, kayak tanah gitu loh. Jatuhin apa ya? Ke pas aku tidur posisiku jatuhin aku mas. Jadi kayak disauri entah itu apa gitu loh. Terus aku kan akhirnya bangun karena rasa kayak apa tau loh. Dan itu pas itu tuh kamar tuh posisi lampunya dimatiin karena satu kamar tuh sebenarnya rame-rame, sekitar setengah kelas 20 orang 18 orang gitu loh. Rame kan, kamar ranjang terus lemari gitu loh. Gede banget mas. Ya lumayan. Ranjangan apa berarti? Iya lumayan. Cuman aku di pojok itu terus ngerasa ada yang jatuh itu, bangun, tak lihat ke atas, kok apa-apa, maksudnya nggak ada tanda-tanda jatuh apa-apa, terus kayak suara-suara misalnya tikus apa yang bikin debunya pada jatuh itu nggak ada apa-apa. Cuman aku ngeliat emang kayak ada debu-debu, apa kayak ada tanah-tanah gitu loh mas. Udah tak bersihin, terus mau tidur lagi kan, aku akhirnya bersihin kan, kasurnya tak bersihin, terus mau tidur lagi gini tuh lihat ke jendela. Sing kebun tadi. Ya, jadi itu kebun, ada sumurnya dari lantai 2 itu kelihatan ada sumurnya, terus Horor banget sih teh. terus ada jalan setapaknya kan, sumur terus ini tuh jalan setapak. Terus ada satu penerangan lampu paling 5 watt kuning. Nah pas mau tidur gini lihat tuh ada kayak laki-laki umur berapa ya, 35 ke atas lah, 35-40an gitu, kurus, terus rambutnya agak ikal. Dia tuh gini, apa? Bungkuk sambil megang siku sini. Dia gini. Aku liatinnya dia gini, cuman aku apa gini? Jam 2 bengi. Nang kebun kaya ngono iki apa dan sopo. Terus habis itu dia gini. Langsung liatin aku gitu, Mas. Liatin. Kan aku kaget. Terus dia tuh jalannya kayak nyeret-nyeret gitu. Terus jalan. Dia jalan. Nyamperin ke arahku. Jadi malah dia sambil jendela ngeliatin aku gitu loh. Cuman nggak kelihatan mukanya ya karena gelap. Nggak kelihatan, cuman kayak siluet gitu, agak ikal, terus badannya nggak terlalu gembal juga, kurus. Terus aku kan nggak apa gitu, terus tidur lagi. Akhirnya dibangunin sholat subuh bareng-bareng jamaah, terus gak ada apa-apa. Terus ya sekolah pada biasanya Sabtu biasanya sekolah. Terus pulang jam 4 jam 5 mandi sholat maghrib isya, terus malamnya tuh ekstrakurikuler, bela diri pencak silat pokoknya. Pencak silat. Ada ekstrakurikuler kan wajib di sana. Malam-malam ya. Malam itu jam 7:30 atau jam 8 ya di sekolah pokoknya. Jadi asramaku tuh kepisah dari sekolah waktu itu. Jadi sekolahnya itu ada di Kono kae. Ada di sana itu dekat soto terkenal pokoknya. Jembatan. Nah itu terus asramaku itu lebih ke barat lagi. Jadi emang jalannya itu jauh gitu loh mas. Maksudnya ya emang lewat benar-benar kepisah. Kepisah jauh. Kan emang asramanya pisah-pisah kan setiap angkatan. Karena kan ada 6 angkatan kan, jadi kayak SMP SMA jadi satu gitu loh. Terus ekstrakurikuler selesai itu jam 10. Jam 10 pulang ke asrama, terus yang lain ya biasa pada main di apa, aku enggak, aku masih iseng lari-lari atau main-main ke jemurannya nanti 3. Main-main pada nongkrong di jemuran, terus ikut nongkrong, terus pada mandi gitu aku cuek, gue lah gitu.
Akhirnya itu jam 11:30 baru aku mau mandi. Nah, kamar mandinya itu dia di bawah tangga lantai 3 gitu, ada tangga gini. Kamar mandinya itu di sini ada 7. Ada 7. Terus itu kamar mandinya itu udah kosong semua. Udah kosong semua. Terus akhirnya aku pakai yang paling pojok. Yang paling pojok tuh berarti yang paling selatan. Terus masuk situ setelah 12 itu mandi biasa. Cuman anehnya dari tembok yang bagian dari kamar mandi sebelah tuh ada suara dek gitu. Aku mikirin sopo iseng banget ini, mesti digarapi ini cacah, mikirnya kayak gitu. Terus sopo ra isro, nek isro bar iki tak goleki tak ketaki aku bilang gitu. Terakhir iki tak ketaki iki karena intens dek. Terus apa? Masih cuek, mandi, terus tiba-tiba tuh kayak kok nggak enak ya, baunya tuh tiba-tiba kayak bau amis tuh mas, kayak bau amis. Amis apa darah? Anyir. Kayak anyir bau darah. Terus kok baunya nggak enak. Akhirnya aku cepet. Dan tiba-tiba dari genteng tuh ada suara kresek. Otomatis lihat ke atas. Ada orang yang di kebun tadi lagi gini mas. Wah. Itu baru kelihatan mukanya. Aduh. Aku lagi ingat masih sendiri. Dia nempel di atas kan. Berarti kan terhubung tuh. Iya maksudnya kamar mandinya nggak full tuh mas. Dia tuh kayak dari atas sekat tuh kayak gini. Nah itu baru kelihatan mukanya tuh sininya kayak berdarah kayak pecah gitu. Terus matanya tuh yang satu merah yang satu putih, jadi nggak kelihatan hitamnya. Terus sininya tuh darah, sobek dari hidung keluar darah. Terus dia gini, ya aku posisi gini tuh. Itu aku spontan teriak, terus ambil handuk, ambil apa yang bisa tak bawa, tak ambil, aku lari keluar langsung masuk ke kamar. Anduan mas Langsung tak gini-gini, sambil lari tak gini-gini, lari masuk kamar terus, apa ya, orang sing ini karena itu sekolahnya kan, sekolah yang kita bahas kayak gitu tuh. Musik mungkin pada nggak percaya karena kan emang cukup religius ya. Wah musik sih mungkin, musik sih kue lo bar sekolah kuburan ini. Lalu tujuannya kan mematahkan dayul, tiba-tiba setan gitu kan. malah jadi Aneh banget. aneh banget terus sih. Akhirnya aku di kudu kayak wah gelo iki aku cerita malah aku dianggap aneh kan. Pada nggak percaya, wah aneh gitu. Cuman aku yang mikir, ini kan orang yang di kebun deh. Kok dia malah ngikutin dan ganggu. Iki sopo aku. Wah, aku malam itu nggak bisa tidur karena bener mas aku ketakutan gini bro. Pas aku selimutan, sarung, terus selimut tak double dua, terus aku pokoknya caranya aku tidur. Nah, kembali lagi jam 1:30 itu ada suara sama cuman dari belakang lemari. Tempatnya beda. Dok, gitu. Dok. Tak kira itu guruku bangunin tahajud. Kan dulu kadang kan ada tahajud terus dibangunin bareng-bareng terus sholat bareng gitu loh tahajud. Tak kira guruku bangunin tahajud. Terus aku bangun, ternyata nggak ada siapa-siapa. Semuanya masih pada tidur. Berarti nggak dengar nih lainnya. Nggak dengar, aku tak sing nyanyi. Aku lihat suaranya, Dengar. aku bangun tuh udah nggak dia udah deg-deg sih. Cuman aku lihat ada siapa ya? Soalnya tak kira biasanya guruku tuh kalau bangunin selalu kalau nggak mukul pintu kamar. Deg kayak bangun dulu. Kalau nggak pakai gembok biasanya. Deg. Sopo. Terus
bola main turu berarti loh turu bre. Untungnya itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, aman, nggak ada apa-apa dan nggak kecium bau. Kan kalau di kamar mandi kan kecium bau, enggak, aman. Ya wis, turu aman ki hari kedua ya, berarti ini hari Minggu. Urut kan. Aman. Terus Minggu malamnya itu habis sholat Isya itu ada kegiatan ya? Nggak ada kegiatan kayak biasa pada belajar pada mainan kan aku orangnya usil mas pasti. Aku tuh sering dari kamar atas tuh main ke kamar anak bawah, misalnya anak kelas lain ngisengin apa, terus muter-muter masuk kamar iseng-iseng dulu. Ada orang yang tidur tak tarik opolah, ada yang lagi baca ya tak ganggu gitu loh. Nah itu tuh aku mau naik ke lantai 2 lewat, kan tangganya ada 2, ada timur sama barat. Aku lewat tangga barat tuh yang dekat kebun. Aku naik lewat situ, dek sambil kayak lari-lari kecil. Kan seru ya habis ngesinin orang ya. Kebayangan. Lari dek sampai atas ada suara. Ngetut kayak niruin gitu. Kayak niruin. Terus aku nyimak beli. Kok ada sama sopo. Terus aku jalan. Nah, itu letter L tuh ini kamar padahal. Kamar anak kelas A. Jadi tangga gini tuh ini kamar. Nah, aku jalan gitu kayak ada suara srek gitu dari belakang. Nah, aku otomatis lihat gini dari antara 2 kaki. Kan biasanya kalau katanya bisa lihat. Otomatis gini. Kok nggak ada? Pas aku gini, di situ ada kaki mas, gosong hitam, terus kayak darah gitu loh. Terus kakinya satu tuh kayak gini apa? Kayak pengkor. Kayak ini gini. Semua. Gila. Udah ini nge-freeze. Aku udah nggak bisa teriak apa-apa, cuma ngeliat kaki. Terus gini. Itu mungkin berapa ya? 5 detik sampai 10 detik sih aku gini. Akhirnya turun tangga lagi aku muter. Gak berani ngeliat, gak berani ngeliat sama gak berani langsung gini, gak berani. Udah gak berani, udah freeze. Terus langsung muter aku. Turun lewat musola, terus nyamperin anak-anak lagi, terus belum berani naik. Cuman aku gak berani cerita juga. Udah malah dianggap kayak apa sih, freak ki, imane ra kuat ki. Makanya sholat maksiat terus. Jadi kan akhirnya malah aku di judge kayak gitu kan ya males ya. Mas, minum sih ya mas. Oh iya. Gue ngelak ya. Akhirnya main. Terus baru berani naik itu jam 10:30. Karena sebenarnya di atas tuh rame, karena di atas tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kamar. 5 kamar satu orang kan di sini misalnya room floor kan rame ya sebenarnya. Cuman emang nggak berani, belum berani naik. Takutnya malah ketemu lagi kan. Malah ketemu lagi. Belum berani, terus akhirnya 10:30 itu naik. Emang masih ada aktivitas, maksudnya anak-anak itu juga masih pada main-main, ada yang belajar, masih ada yang main kartu apa ya. Remi. Tapi kan sebenarnya Remi nggak boleh dulu, cuman ada yang bawa. Ada Remi gitu. Oh, rame. Aku langsung masuk kamar. Niatnya mau langsung tidur. Aku dulu tuh bawa MP3 player. Yang lagunya dimasukin lewat kabel USB yang dulu tuh MP3 itu. Dulu aku punya MP3 player, langsung pakai headset. MP3-nya tak sembunyiin, dia tak tutupi, kan nggak kelihatan kan? Karena kalau ketahuan disita, nggak boleh. Terus merem tidur, berusaha tidur, deg-degnya itu kedengeran lagi. Cuman dari kalau tidur gini, berarti dari sini, dari tembok. Karena ranjangku tuh pas banget di pojok. Dan jadi ininya tuh dari kamar sebelah. Iya. Dari kamar sebelah lagi gini ada suara deg. Anehnya kedengeran. Padahal aku hitungannya kan pakai kenceng dari lagu, terus pokoknya gimana caranya aku nggak mau ke distract sama yang di luar, pokoknya aku mau langsung tidur. Itu aja kedengeran deg langsung.
aku langsung baca semua surat tak baca semua. Mbuh piye carane aku dian tak baca semua. Terus untungnya ketiduran, berhasil tidur. Nggak berlanjut Ya berlanjut. Terus berarti itu tadi hari apa? Minggu ya? Ketiga ya? Minggu malam berarti bangun udah Senin. Tadi tuh minggu apa Senin? Minggu ya? Terus bangun Senin, sekolah biasa, nggak ada apa-apa lagi. Terus, ini hari ketiga Senin tuh dari aku pulang tuh pertama badanku udah gak enak. Mungkin karena aku paranoid dan takut ya. Badan udah gak enak, udah takut. Terus itu selesai sholat isya, pokoknya udah gak enak, aku pengennya udah tidur aja lah. Nah, dari itu tuh aku ngimpi mas. Mimpinya tuh aku lagi naik sepeda motor di salah satu jalan kota di Jogja. Terus pokoknya aku ngimpi tuh aku naik motor siang-siang. Itu daerah mana ya jalannya? Ciri-cirinya pokoknya banyak rumah Belandanya. Udah itu. Nah, ciri-cirinya banyak rumah Belanda. Kan itu pusat kota banget ya. Iya. Siang-siang pokoknya aku di ngimpi itu siang-siang jalan naik motor, emang nggak tahu itu naik motor tuh rasanya kayak keburu-buru loh mas, kayak kesusu gitu. Jalan pas kan di jalan itu kan banyak kayak jalannya kan ngeblok-ngeblok ya. Oh iya. Dan itu kan ada lampu merahnya. Kan itu kayak Kapling gitu ya. Kayak banyak kayak jalan-jalan putusan-putusan gitu loh. Di yang paling mau deket yang di perempatan yang sana itu, paham bang? Itu ada motor apa pickup ya di mimpi itu? Oh pickup. Ada pickup tuh mau nyebrang arah. Nah, ada masjid yang terkenal. Ya. Dia tuh gini. Dan motorku tuh nabrak mas. Di mimpi itu nabrak pintu pickupnya. Terus kayak badanku tuh jebles di kacanya. Tembus. Dan pas nabrak aku langsung kaget. Langsung bangun langsung. Jadi langsung bangun langsung. Punya guru. Kamu apa namanya? Itu aku baru jam 3:30 lah. Mimpiku ya terus. Apa ya? Kan panik ya mas. Pasti emang. Pada waktu itu tuh aku emang lagi kalau libur di rumah tuh emang lagi diajarin naik motor. Kan SMP kan itu. Lagi diajarin. Tapi aku mikirnya kayak aneh banget. Cuman yang tak pakai itu katanya motornya lupa. Bukan motor rumah. Bukan, di rumah nggak ada motor itu. Makanya dan di mimpi itu kayak mainan koplingnya ya biasa aja, nggak kaku nggak apa, biasa aja. Aneh banget ini loh. Udah, akhirnya malah aku bangun, malah aku wudhu sekalian, terus aku sholat. Sholat wela. Mungkin aku kebawa sama yang kemarin gitu. Terus habis itu berarti masih subuh jam 5, pokoknya aku masih tidur, masih punya waktu tidur tuh 1 jaman sampai semua dibangunin lah pokoknya. Terus lah turun meneh tidur, mimpi lagi. Karena mungkin aku pas tadi sholat tuh aku minta, Bo, kalau misalnya ini memang gangguan atau aku punya salah, Bo, siapa yang bisa bantu aku dibantu. Sama aku minta sama Gusti Allah ya kayak Bo, aku dijauhkan dari hal-hal yang aneh. Pokoknya sebab ini loh. Karena waktu itu kan aku merasa aneh banget iki lho. Maksudnya, kowe mau ngerasa mas kowe ning posisi sing kowe nggak pernah ngalamin, sekali ngalamin berututi kowe kayak di push terus lho. Di push kayak intens banget iki lho. Terus itu tuh aku mimpi aku lagi di tengah kamar. Cuman di mimpiku tuh lebih vignette, lebih agak gelap. Terus aku tuh masih bisa lihat teman-temanku tidur. Jadi mereka tuh pada tidur. Aku lihat dan itu tuh posisi kayak terakhir aku sholat di situ.
di mimpi tuh. Jadi kan aku sholat di situ. Nah aku tuh ngimpi lagi tuh aku duduk di situ. Cuman bedanya habis itu ada yang datang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kayak kakek-kakek, badannya agak gede, agak tinggi, cuman nggak gendut ya, kayak proporsinya bagus gitu loh, anatomi. Iya. Terus Bangsa. dia pakai kayak apa? Berapa? Bukan, sorban. Oh. Pakai kayak gamis putih. Dia megang tasbih. Terus cuman dia senyum. Gitu loh. Salam terus. Dia senyum terus dia tuh duduk di depanku. Dia tuh cuman ngomong gini, pokoknya aku lupa obrolannya apa, dia cuman ngomong intinya kayak kalau kamu nggak pengen diganggu, sebenarnya itu ada hubungannya sama kemarin pas aku kesana, pas aku disuruh ngambil tanah itu loh mas. Oh. Pas aku ngambil tanah. Oh. Jadi cuman diomongin kayak dia itu tiba-tiba di tangannya tuh udah ada kayak gumpalan tanah. Terus dikasihin ke aku, ayo tak rewangi ngelampung ke, dia bilang gitu daripada gue diganggu terus. Terus dikasih ke aku, terus aku berdiri, terus aku mikirin, cak, Pak Opo ini dengan makan bui gitu, pakai ceplosan, dengan makan bui ini Pak Opo gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak digandeng aja, tiba-tiba tuh boh mas, aku ngerti nengin biki, tiba-tiba aku udah ada di depan gerbangnya, gerbang makam, tapi yang baru, nggak lewat masjid. Utara sini. Yang utaranya. Utaranya. Dan itu tuh di mimpi tuh gerbangnya nggak digembok, jadi tinggal kayak dibuka itu udah buka. Terus jalan. Ini masih ditemenin ya kak? Masih. Terus aku masih megang, masih megang. Iya. Megang terus habis itu cuma diomongin baca Al-Fatihah 7 kali, terus kamu tiupin. Terus jadi kayak aku suruh membaca Al-Fatihah, tahan napas tapi. Tahan napas, terus kayak suruh niat pengen kembali tanah ini gitu ke makamnya. Terus aku nggak tahu kan, terus tak ambil, aku tahan napas, terus tak tiupin. Tapi sebelumnya dipesenin kayak pokoknya niatnya kamu kembali tanah ini gitu. Terus tak tiupin, terus tiba-tiba tuh tanahnya ya udah kayak terbang gitu loh mas, bawa hilang gitu. Oh ya udah, terus cuma diomongin besok lagi kalau kayak gitu hati-hati. Terus jangan sembarangan, kalau disuruh jangan langsung mau gitu loh. Kan yo, mungkin karena aku junior yo, dan ada pressure sing maksudnya di sekolah tuh mungkin dulu kayak gitu tuh hal yang kalau melawan kakak kelas sih hal yang fatal lah itu deh, serem. Apalagi asrama. Kan yo zaman itu kan nggak kayak sekarang ya, sekarang kan apa dilaporin kan dulu enggak loh. Jadi emang diomongin kayak gitu, ojo langsung dituruti gini. Soalnya aku orang ngerti tujuannya apa loh. Dan terus cuman aku nanya kan, terus ini tuh sebenarnya apa? Mbah, aku bilang gitu. Bisa jadi ngopo toh mbah, ngopo toh mbah, aku yang gini di mimpi. Terus akhirnya si mbahnya baru ngomong azan subuh, dibangunin Baru ngomong. Belum, Lagi main ngomong, aku wis tangi subuh. Suka nanggung gitu ya. Dan ini posisi aku wis keringet sak jagung-jagung ya loh. Wis paham. Enak banget iki ngopo iki. Terus habis itu sholat subuh biasa, cuman kan aku masih penasaran. Itu tuh pokoknya hari selanjutnya tuh aku selalu akhirnya doa, wirid, terus aku mencari malah jadi penasaran sebenarnya kemarin itu kenapa terus akhirnya Rabu malam tuh cuman pas tidur setengah sadar tidur itu masih tidur cuman kayak kita tuh masih bisa sadar sekitar dulu kayak ya setengah sadar kayak tidur cuman masih bisa ngerasain hawa sekitar gitu tidur terus di situ tuh ada suara kayak nek kowe penasaran kowe teko meneh ning makame goleki juru kuncine. Dewe tapi kan iki ora ngimpi.
Iya. Iya, cuman kui posisinya aku sedang tidur. Iya. Terus akhirnya aku dengar, cuman aku nyadarnya tuh paginya, Kamis. Nyadarnya paginya, terus aku kan beli kuburan, aku beli. Terus habis itu Jumatnya libur, aku Jumatnya maksain ke sana. Oh, pas itu. Maksain ke sana. Cuman aku pertama karena itu gede, nggak tahu juru kuncinya yang mana, Ya. rumah yang mana, nggak ketemu. Akhirnya nggak kejawab lagi, nggak kejawab. Cuman aku lewatin makam yang tadi jeblos itu udah katanya wis ditutup lagi mungkin sama juru kunci atau siapanya, nggak tahu karena tutup lagi. Dan seminggu juga. Terus akhirnya aku nggak sengaja ketemu, maksudnya itu udah perjalanan pulang ke asrama ya, nggak sengaja aku ketemu sama seniorku yang pas jadi panitia itu. Mas kemarin tuh sebenarnya aku udah akrab sama dia, jadi aku kelas 1 dia kelas 3, jadi pas aku kelas 3 dia kelas 2, kelas 5, jadi akrab gitu loh, udah sering kegiatan bareng gitu loh. Mas aku ini gini, terus semenjak baru pekat malam gue aku diganggu gini tak ceritain semua. Terus kamu tidur di peti kok? Oh aku disuruh tidur di peti gue. Terus dia dimana? Ngapain mas? Soalnya peti yang kamu tidur ini tuh mas, itu tuh 4 hari sebelumnya tuh habis dipakai buat orang korban kecelakaan. Terus kok nggak dibongkar mas? Enggak, soalnya itu mendadak nguburinnya tuh malamnya langsung. Jadinya katanya, karena katanya itu biasa katanya kalau peti nggak dibongkar ya sama juru kunci cuma ditaruh di belakang mana atau di pinggir mana gitu loh. Terus kok ngawur ya mas? Iya biasa, tak kira ya rana apa-apa, emang gue diganggu kok. Oh mas aku diganggu gini-gini, aku sampai di mimpi gini gitu. Terus ternyata itu korban kecelakaan 4 hari yang lalu, pokoknya belum lama lah, makanya aku bilang kan baunya lembab, ada bau. Kecelakaannya dia tuh ketoknya divisi seniorku tuh divisi yang megang acaranya itu kan, setiap divisi kan punya proker sendiri. Nah yang megang itu dia, dan ternyata dia tuh yang nembusin sama juru kuncinya, lihat peti itu boleh dipakai apa enggak. Boleh, tapi sebenarnya lebih baik enggak, karena ini bekas korban kecelakaan motor. Dia nggak nyebutin motornya, cuma nyebutin lokasinya. Berarti kan bisa lebih mas. Lokasinya sama. Lokasinya sama. Seolah-olah ini mimpimu Jelas balik. masnya ini yang sebagai korban Yoi, pandangannya ya. Wah, aku umpet aku mas, tekan kan. Lagi kejawab, pokoknya di situ kejawab. Terus ternyata itu korban itu, terus habis itu ditanyain lagi sama seniorku, kemarin baju-baju yang kamu pakai itu udah dicuci apa belum? Oh belum mas, ya itu dicuci aja, pokoknya bekas-bekas kemarin di makam itu semua dibersihin aja. Apalagi keinget baju itu masih ada di ember, kan dicuci sendiri ya di asrama ya, di ember. Baju itu warna biru apa hijau ya, aku lupa. Pas tak ambil itu tuh yang di sumur. Oh, yang basah. Kan tak giniin, tak lihat tuh bekasnya kayak darah mas. Oh merah tua. Kayak darah tetes di kaos tuh gimana tuh? Cuman gini loh, posisi diusap-usap gitu. Agak kering-keringnya juga. Kering-kering. Tapi tak ambil, tak pegang tuh ini bukan tanah ini, beda ini. Kalau tanah kan pertama coklat, kedua kan kalau dia udah kering begini mesti ajur. Ini enggak, ini menyatu. Resep. Terus aku mikir, apa ini ya yang bikin, apa ini yang bikin aku jadi diikutin atau diganggu. Pertama juga aku nggak tahu itu darah apa, darah siapa, di dekat Semarang nggak tahu dulu mas. Mesti itu nggak kejawab sebenarnya. Terus aku kaget. Habis itu dulu kita sempet tak foto ya. Foto pakai apa, kamera apa ya dulu? Pokoknya nggak boleh bawa HP. Cuma katanya dulu kamera boleh. Tak foto.
tapi itu emang menurutku darah sih, bukan ranah beda ya mesti. Beda. Terus ya wis tak cuci, tak rendam, tak cuci. Habis itu wis gak ada gangguan apa-apa lagi. Jadi udah untungnya setelah tak bersihin udah gak ada apa-apa. Pasti ya lucu ya, pasti gini Mas. Iya sih. Acara gue ini gue memutus atau apa ya, Menghilangkan mematahkan tahayul. Tahayul. Tapi kok malah apa ya, ketemu langsung dulu. Berarti kan Bersih kayak langsung. sudut pandangmu kayak yo tahayul ki berarti nek emang gue mitos cerita orang ya gue anggap tahayul apa-apa, tapi nek gue ngelakoni dan koyo ini masa gue memang tahayul dulu. Dan sebelum kejadian itu Masnya juga pernah nggak Mas dapat gangguan kayak Gak pernah Mas. Aku 2 tahun di asrama itu tuh aku 2 tahun. 2 tahun tuh gak pernah dapat gangguan. Ya cuman terakhir itu toh. Sampai lulus tuh gak ada apa-apa. Bahkan pas aku kelas 1 di asrama utama yang itu satu kompleks sama sekolahan, sing asramanya tuh udah berdiri dari tahun 1920 kok ya. Itu tuh emang desas-desusnya ceritanya kan serem yo, asrama tua. Maksudnya itu tuh ngelewatin zaman, kalau cerita turun temurunnya kan dari zaman Belanda, Jepang tuh di situ kencang karena sekolah atau komplek dulu tuh komplek inti, maksudnya pergerakan pada zamannya ya kumpulnya di situ dulu. Jadi nek energi mungkin kecampur kabeh dulu loh Mas. Emang serem asramanya ada. Jadi latar gitu gede banget. Tengahnya tuh ada kayak aula gede tingkat. Kiri kanan aula tuh ada pohon beringinnya. Jadi emang lukis serem. Cuman emang aku gak pernah diganggu di situ, mesti gak pernah dapat gangguan aku gak pernah. Cuman kayak teman-temanku di asrama situ pernah ada yang dilatih mbak terbang apa-apa serangkat jauh. Cuman katanya kalau di asrama dulu ada cerita-cerita kayak itu juga pada cuek dulu. Atau apa keselak gue masa gue orang soalnya stigma kan tempatnya kan setuju kan. Jadi Jadi kayak aneh wae sih nek nemoni kok ngono. Ya aneh, jatuhnya aneh. Dan mau cerita kan takut gak diterima, terus takut dianggap aneh dulu karena tempatnya kayak gak pas wae dulu. Kayak itu sih. Dan cerita ini tuh dulu gak pernah tak ceritain sama teman-teman sekolah. Baru mungkin tak ceritain pas kuliah sama teman-teman deket. Itu pun gak detail, lah baru detailnya sekarang di sini. Nah, setelah cerita ini ada respon balik nggak? Maksudnya ternyata teman-temanmu juga ada yang gini-gini baru berani cerita. Nggak ada, karena ada jarang ketemu, karena kan teman-temanku kan dari seluruh Indonesia ya waktu itu ya. Maksudnya nggak cuma Jogja tok loh Mas. Jadi setelah lulus ya sudah mencar semua. Ya wis kuwi sih Mas, maksudnya salah satu mungkin pengalaman sing mosok sampai ke bawah mimpi aku tadi tabrakan kan piye aneh ya. Sing bener-bener kaget loh Mas, lagi turun nabrak. Jadi kagetnya bangun dari tidur tuh pas kepalaku tuh kebentur kaca. Piket, pintu, kaca, kebentur kaca. Nah itu aku baru bangun, kaget. Saling terkait ya maksudnya dari mimpinya. Terus sing habis sholat tidur apa kan bangun kan udah di tengah-tengah kamar mau musik basing dan itu loh pesannya kan ternyata suruh ke apa nyari dulu kuncinya. Mungkin itu ya yang disuruh mungkin biar tahu jawabannya bahwa yang ganggu kamu tuh kemarin ini loh. Iya. Atau malah mungkin bisa jadi kuburan yang jeblos itu. Aku pedine itu tuh punyanya yang tuh yang nyambung kan? Yang tak ya kan karena emang itu baru Mas. Itu baru itu. Tanahnya aja masih belum keras gitu. Orang kelihatan banget ambles orang tak ambil gini kayak lemahnya ring. Tapi ambesnya seru Mas. Seru. Karena mungkin hujannya dulu sebelum itu. Tapi emang tanah makam baru kan belum padat. Aku emang kelihatan Mas, Vicky masih keinget kelihatan kain kafani. Kan dia kan kalau di makam kan mata pojok itu masih kelihatan bagian bawah itu kelihatan, itu kaki. Itu kelihatan dikit. Jadi amblesnya tuh nggak rata ambles ya Mas, amblesnya tuh kayak bagian bawah doang gitu. Langsar dikit gitu ya. Itu tuh kelihatan. Aku lihat tuh. Bisa mau petang.
rada kurang ajar sih. Tapi emang Tapi ya itu tradisi Mas. Maksudnya ya oke sih. kegiatan itu tuh udah dari tahun 90-an. Udah ada sampai generasi itu udah ada. Tapi maksudnya dengan cukup masuk makam ki wis cukup kan lho Mas. Maksudnya sing dadak cukup masuk ke jero kuwi mau. Mate kan wis secara kebetulan dilalah Mas sing Tapi emang mungkin karena sebenarnya rame Mas, dalam kuburan itu rame. Sekarang misalnya kita peserta 40 orang misalnya. Misalnya dari panitia itu sama senior mungkin 30-40 orang. Kan 80 orang ya? Iya. Ya itu hitungannya rame sebenarnya. Rame, iya. Cuman ketika aku disuruh ambil tanah ya mungkin karena waktu itu cuma wae biasa wae lho, kan aku lho. Kayak dikerjain gitu, dites mentalnya gitu. Ya mungkin buat mereka biasa wae lho Mas. Pun di bangku ya mungkin kayak mungkin ngelatih mentalnya gede banget. Cuma kan nggak tahu ya ibasin nanti kalau mana Mas. Iya. Kan nggak tahu loh. Aduh. Kendor banget sih, mate wani turun ae. Pentingnya Itu sih. Apa ya, Mas? Kesalahan fatalnya ya. Aku cuma tuh nggak nafsu makan kok. Cuma satu tuh nggak nafsu makan. Maksudnya Baunya nih nggak? Baunya ya. Ya kayak ada kayak bau kopi, kapur barus ini nggak sih. Lembab. Selalu ya kayak gitu bau kopi, bau anjir. Nah, kapur barus mungkin sih make sense lah, makanya biasanya lumayan kan Jenazah. jenazah. Peti ngomong peti ya langsung merinding ya loh. Aduh. Wah, tapi sing lucu sing iki sih. Naik tangga. Oh, lihatin delok kene mah diprank dibune ngarepe kan. Aduh, Mbak gue gak bisa gerak Mas, sebel tenan nek ngeliat kayak gitu gak bisa gerak sebel tenan. Nge-freeze gue. Ya kan kondisi lagi penasaran pedih delok bumi, karo delok ngarep kan klen jukur ngarepku. Ya kan pedih yo. iya sih. Nge-freeze dulu, nge-freeze dulu. Kayak suatu adegan di film, wah, Dan epic banget. Dan sebenarnya gue kejawab kenapa dia jalannya nyeret. Iya. Ya karena emang kakinya kan Katanya gara-gara kecelakaan. mungkin ya. Makanya beberapa kali aku dengar suara kaki diseret ya mungkin beliau itu. Iya. Dan Orang kan itu. Iya. yang Mas gambarin tadi kan sini pecah kan. Iya, sini agak kayak otak. Nah ini jadi nyambung semua. Ternyata terus yang sini putih, yang sini merah. Ramekan sini yang pertama tadi. Merinding aja tenan. Tapi oke loh, maksudnya kuat mentalnya bareng ya. Kuat. Yo karena ceritanya sekarang mah selang berapa? sih. Selang 10 tahun lebih ya. Maksudnya nek zaman itu suruh cerita lagi mungkin enggak lah, males dulu. Karena memorinya masih kesimpan kuat dulu. Kalau sekarang katanya desain enggak apa-apa dulu. Kayak wis jauh, wis masa 10 tahun yang lalu. Iya. Benang saya Epic tenan tapi semua. Wah. Berarti ya emang besok lagi toh. Nah, misal ini ya pesan doa sih untuk yang buat panitia. Iya, bikin eventnya itu ya. Oh, pesan aja sih. Kok aja kebangetan lah. Ini termasuk enak menurutku itu kebangetan walaupun bisa jane akeh wong ya. Tapi nek soalnya kan istilahnya kalau makam ini apa ya? Kayak tempat dan ya termasuk keramat lah sih masih Yo kram. Yo nek kita ngomongin makamnya itu emang makam keramat toh. Maksudnya di situ kan banyak komplek-komplek punya keraton juga. Maksudnya nggak sembarangan dulu. Jadi friend seru banget ya pengalaman dari Mas Ramai emang. Nah aku mungkin posisinya di situ aku mungkin wes ngewel tetap wah wis rawani aku wis angkat tangan sama Mas mending aku belum gue Mas apa yang masih delok sih kan biasanya rata-rata ya caranya Iya, karena kan SMP SMA. ya rata-rata ya Seniornya kan SMA itu. Nah aku ngambil surat izin sakit sih. tapi gue tesnya bingung ngarepe ya Iya, biasanya ikut kelas lain. Oh, per kelas ya. Ikut kelas lain. Tambah Orang mending tinggi. Ya itu sih. ya
Oke friend, pantengin terus cerita dari kita. Pokoknya jangan sampai di skip, tonton terus, jangan lupa like, Komen, sama apa Mas Rama? subscribe. Mantap. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Teror pantau terus. Makasih.